Selamat datang kami ucapkan kepada Among Intan Parmalim sekaligus penasehat Puan Hayati Sumatera Utara. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Toba Samosir atau yang mewakili kami persilahkan. Horas Rahayu. Dr. Andus Audi Murti Ositorus SHMSI yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Insinyur Monang Naiposko selaku Hutan Parmalim sekaligus penasehat Puan Hayati Sumatera Utara yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Toba Samosir atau yang mewakili yang kami hormati dan kami sayangi seluruh ibu-ibu Puan Hayati Sumatera Utara yang telah berkenan menghadiri undangan pelatihan penguatan kapasitas organisasi Puan Hayati Sumatera Utara dengan tema Semangat Para Ibu Puan Hayati menjadi organisasi yang kreatif, inovatif, dan generatif yang diselenggarakan selama 3 hari di Hotel Serenauli Lagoboti dari tanggal 26 sampai 28 September 2020. Untuk memulai Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita
Rahayu. Rahayu. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Horas. Horas. Rahayu. Rahayu. Horas. Horas. Rahayu. Rahayu. Ikrar Pancabakti Puan Hayati. 1. Puan Hayati adalah anak bangsa yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. 2. Puan Hayati adalah insan pertiwi yang menjunjung tinggi kepribadian Indonesia sebagai karakter perempuan penghayat sejati. 3. Puan Hayati adalah perempuan penghayat yang menjunjung tinggi kepribadian Indonesia. 4. Puan Hayati adalah perempuan Indonesia yang berhati mulia, berkepribadian jujur, pantang menyerah, berani membela kebenaran dan keadilan. 5. Puan Hayati adalah pendidik anak bangsa yang berbudi pekerti luhur serta memiliki jiwa nasionalisme. Terima kasih. Perjuangan masih panjang untuk menggapai cita-cita bahwa generasi tangguh cinta nusa dan bangsa menjaga keutuhan Pancasila. Majulah perempuan penghayat Indonesia, jayalah perempuan penghayat Indonesia. Majulah perempuan penghayat Indonesia, jayalah perempuan penghayat Indonesia. Hadirin dan undangan, kami persilakan untuk duduk kembali. Alat-alat kudu contoh mengguri juga. Sekolah Alangga ya. Yang saya hormati Bapak Sekap Subasa, Pak Aldi Murti Terus, yang mewakili Dinas Kebudayaan dan dari Kesbangpol ada diundang ya, dari Kesbangpol,
Karena itu kami anggap adalah bidang-bidang pembina organisasi dan pembina penghayat kepercayaan di Tuwasa. Hah? Dari Kesbang pula ada? Di sini satu orang. Silakan, Bu. Oh, udah. Silakan aja, Bu. Udah dipanggil Pak Seda. Biar ketahuan Pak di acara ini Kesbang pula ada. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Maka lengkaplah apa yang diundang oleh Puan Hayati sekarang ada di hadapan kita. Itulah pembina kita. Jadi kita tahu warga Tuwasa dan tahu pemerintah yang membina kita dan seterusnya. Terima kasih Pak Sedakap dan para ibu-ibu Puan Hayati sekalian. Inilah para perempuan penghayat Sumatera Utara, Pak Sek. Jadi kami itu perempuan penghayat itu Pancasila, Pak. Setia kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Indonesianya tadi Indonesia sekali. Nyanyikan itu udah standar di penghayat kepercayaan itu Pak Sekda. Kalau bikin acara nyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza karena jiwanya di situ. Dan selalu mengucapkan Pancasila karena penghayat kepercayaan setia kepada Pancasila. Jadi kami ini Pak tidak susah-susah dibina Pak. Kalau memang penghayat itu sudah menghayati apa nilai-nilai luhur yang dikandung di anutnya dan nilai-nilai berbangsa dan bernegara yang sudah dipegang teguh di dalam hati. Hanya saja Pak Sekda perlu mungkin saya beritahukan selama kita di DPRD dulu selalu saya anjurkan itu ke Dinas Kebudayaan supaya ada di sana di bawah bidang kebudayaan itu satu seksi pembinaan kepercayaan. Adanya seksi. Jadi memang bagaimana itu lama sekali nggak bisa muncul karena di daerah-daerah lain di Pulau Jawa ada seksi, bahkan ada bidang. Tidak hanya seksi lagi, ada bidang pembinaan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena memang ini ada punya spesifik, tidak hanya sekedar budaya-budaya orang yang menganut kepercayaan. Dan kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah dibina oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan dan satu direktur. Ada satu direktur. Jadi nomenklaturnya sebetulnya nggak susah. Itu harapan kami ke depan Pak Sekda dan semoga ini bisa direspon dan inilah para perempuan penghayat menyatukan sikap dan mereka melakukan suatu pelatihan di sini untuk penguatan kapasitas. Semoga dengan waktu 3 hari ini bisa ditempuh dan berdaya guna bagi para perempuan penghayat se-Sumatera Utara. Sekian sambutan kami. Terima kasih. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Sekda, yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, teruntuk juga buat Pak Penasehat atau kebetulan saya terlambat, yang kami hormati dan juga hadirin yang berada di tempat ini. Organisasi perempuan ini sudah terbentuk tahun 2017 yang artinya organisasi ini masih sangat muda. Untuk itu kami harapkan agar organisasi ini dapat berkembang selanjutnya dan kami minta sebagai Kesbangpol untuk mendaftar sebagai ormas perempuan yang akan lebih maju lagi ke depannya. Itu harapan kami dari Kesbangpol. Sekian dan terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Ibu MC. Selamat sore buat kita semuanya. Salam sejahtera dan salam rahayu buat kita semuanya. Para ibu-ibu Puan Hayati, khususnya yang berada di wilayah Sumatera Utara, terkhusus di Kabupaten Toba yang kita banggakan ini. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh perwakilan dari Kesbangpol, Ibu yang di sudut, agar ibu-ibu semangat untuk nanti bisa mendaftarkan organisasi Puan Hayati Indonesia di Kabupaten Toba. Kami dari saya yang mewakili di Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Friska Huta Galung. Saya di sini mewakili Disparbud. Saya saat ini dipercayakan menjabat sebagai Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya, Sejarah, Permuseuman, dan Tradisi. Seperti yang disampaikan oleh Amang Monang tadi, memang di sini belum ada khusus untuk seksi yang membina atau mengurus penghayat ataupun penghayat Indonesia, penghayat kepercayaan Indonesia. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa menjadi saran dan masukan ke Pemkab supaya bisa ada khusus untuk membina para Puan Hayati sekalian. Di sini kita dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sangat mengapresiasi kegiatan daripada Puan Hayati Indonesia ini, khususnya dengan menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kapasitas SDM para kaum ibu. Nah, di sini kita sangat mendukung. Semoga kiranya ke depan perempuan penghayat kepercayaan Indonesia di kabupaten kita ini semakin terasa dan semakin mempunyai peran yang signifikan dalam peradaban umat manusia. Semoga nanti para ibu-ibu sekalian Puan Hayati dapat manfaatkan peluang ini melalui kegiatan pelatihan ini yang diselenggarakan oleh kerjasama Puan Hayati dan Satu Nama. Dan nanti kita berharap melalui kegiatan yang saya pelajari sudah akan ini pembukaannya dan akan dilaksanakan selama 3 hari ke depannya sampai dengan hari Senin. Semoga dengan pelaksanaan workshop pelatihan HAM, Gender dan Kepemimpinan Puan Hayati Sumut, nanti ke depannya para ibu-ibu semakin dapat menguatkan peran perempuan. Peran perempuan penghayat kepercayaan tak terkecuali ya buat para ibu-ibu sekalian, agar kita dapat senantiasa menjadi bagian dari menjaga eksistensi peradaban manusia ini. Untuk itu, saya berharap ibu-ibu tetap semangat seperti juga yang sudah Ibu Herta tadi sampaikan, temanya dengan semangat sejati, dengan semangat para ibu Puan Hayati menjadi organisasi yang kreatif, inovatif, dan generatif. Saya hanya bisa mengucapkan semoga sukses nanti dari awal acara, pertengahan, sampai nanti berujung akhirnya di hari Senin. Ya, terima kasih. Salam sejahtera dan rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Terima kasih. Tepuk tangan. Pelaksanaan kampanye terhitung sejak hari ini 26 September 2020 sampai tanggal 5 Desember 2020. Nanti aktif kembali sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 6 Desember untuk menyambut juga pilkada di 9 Desember 2020. Karena Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati juga sangat berupaya setelah undangan disampaikan ini kami bicarakan, tetapi tidak bisa lagi beliau bersama-sama dengan kita dalam hal kegiatan yang sangat bernas dan sangat berharga yang diprakarsai oleh Puan Hayati ini. Oleh karena itu ditugaskan kepada saya sebagai sekretaris daerah untuk menyampaikan sambutan hangat atas pelaksanaan ini. Sahatna tabena tuhita saluhutna. Pelaksanaan workshop ini adalah sesuatu hal memang yang pantas untuk dicontoh berbagai pihak, terutama dengan komunitas-komunitas atau perkumpulan-perkumpulan. Karena bagaimana inisiatif ini bisa
meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, meningkatkan kemampuan semua perempuan, para ibu yang ada di organisasi tersebut. Dalam hal peningkatan kemampuan ini, bahwa kita tidak ada yang sudah sampai kemampuannya ke titik puncak, tapi kalau kelemahannya banyak. Saya sudah sampai ke atas untuk berkembang, belum. Tidak ada yang saya sudah sempurna, sudah sampai di atas kemampuan saya. Sehingga kami pikir itu satu alasan bagi organisasi ini untuk melakukan workshop ini, yang dilatih semua, terutama ibu-ibu yang ada di organisasi ini di berbagai bidang. Kalau saya membaca dari tornya itu ada di bidang HAM dan kewarganegaraan, ada kepemimpinan, ada public speaking, dan berbagai macam kemampuan. Oleh karena itu saya pikir bukan hanya untuk kemampuan berorganisasi, tetapi nanti di sini juga kita akan dibina oleh orang-orang yang sudah memahami berbagai kemampuan, apakah itu kemampuan memanage rumah tangga, kemampuan tindak tanduk di tengah-tengah masyarakat, terutama di organisasi Puan Hayati atau di Punguan Parmalin. Mudah-mudahan dari Punguan Puan Hayati ini, dari ibu-ibu yang semuanya ibu-ibu penganut aliran kepercayaan Parmalin, yang di sini bisa menjadi contoh bagi organisasi-organisasi perempuan atau wanita yang lain, atau menjadi contoh juga bagi ibu-ibu, apakah itu komunitasnya yang lain, di tengah-tengah masyarakat atau dimanapun, sehingga organisasi ini, Puan Hayati ini, dan secara global lagi, ibu-ibu dari Punguan Parmalin ini menjadi contoh dan orang yang pantas dibanggakan di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Itu kita aplaus dulu kepada ibu-ibu Puan Hayati. Karena sangat jarang yang seperti ini. Mungkin di agama lain yang disebutkan agama yang sudah menganut atau jemaatnya sudah banyak ribuan, belum tentu membuat yang seperti ini. Tetapi kalau istilah Batak disebutkan akotip alai tonggi. Walaupun dia sedikit tetapi manis, dan manisnya ini bisa dirasakan oleh orang lain. Sukses untuk Puan Hayati, sukses pelaksanaan workshop. Horas! Horas. Kalian Pak, untuk dibuka. Oh di sini. Oh ya. Dan dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya Audi Murti Sitorus atas nama pemerintah Kabupaten Toba membuka workshop atau pelatihan penguatan kapasitas organisasi Puan Hayati Sumatera Utara yang dilakukan di Kabupaten Toba pada tanggal 26 sampai 28 September 2020. Pada hari ini Sabtu 26 September 2020 secara resmi saya buka. Sekian dan